Misteri tumpahan limbah minyak PT Multimas Nabati Asahan di perairan Kuala Tanjung. Sangat horor bagi manusia dan lingkungan. Aktivitas ekonomi nelayan jadi terganggu. Inilah limbah yang dibuang oleh Multi. Lautan di Kuala Tanjung habis kena minyak. Ikan pun sudah payah untuk dicari. Macam mana gini? Nampak tiap hari aja limbah mengalir. Sampai ke laut, ikan pun susah mencari. Ini para nelayan ya, yang menghancurkan laut ini ada. Dia dapat ditanya, tuan nelayan masyarakat setempat habis kelaparan. Ini bukti nyata bahwa limbah Multi memang buang di laut. Inilah air laut. Inilah. Laut di Desa Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, sebelum PT Multimas Nabati Asahan membangun pipa tempat pembuangan limbah ke laut. Pada tahun 2004 lalu, laut di bibir pantai Kuala Tanjung ini terkenal dengan pesona bibir pantainya yang indah dan berpasir putih. Namun, lihatlah kini, dari video amatir yang direkam warga, tampak sepanjang 101,724,21 meter persegi dari titik pipa pembuangan limbah, semuanya dipenuhi dengan cairan minyak pekat. Cairan minyak ini merupakan limbah minyak yang diduga berasal dari PT Multimas Nabati Asahan milik Wilma Group. Tercemarnya laut di Kuala Tanjung ini bukan kali ini saja terjadi. Beberapa tahun terakhir, pada waktu tertentu, minyak hitam pekat selalu mengotori laut Kuala Tanjung hingga Kuala Indah. Dampak dari pencemaran minyak yang dibuang ke laut ini tidak main-main. Sektor perikanan yang menjadi andalan nelayan di desa itu menjadi lumpuh. Kelompok nelayan tradisional jadi enggan melaut karena kondisi air laut di desa itu dipenuhi limbah minyak. Bukan hanya tangkapan nelayan saja yang berkurang drastis. Ratusan perahu dan sampan beserta alat penangkap nelayan pun menjadi kotor, membuat nelayan sulit mendapatkan tangkapan. Pantasan ikan susah mencari udang pun susah. Biasa di Kuala Tanjung gampang mencari makan, sekarang susah mencari makan. Kena limbah Multi. Adanya indikasi pencemaran lingkungan di Laut Kuala Tanjung membuat ex-direktur eksekutif Walhi Sumut, Syahrul Isman Manik, dan aktivis sawit Wedge melakukan pengambilan dan pengujian sampling pada air di sebuah pipa pembuangan limbah PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung yang dinilai merupakan tempat pembuangan limbah industri di laut itu. Dengan menggunakan perlengkapan perahu pada 26 Juli 2021, menelusuri pipa tersebut dengan menemukan berbagai bahan yang diduga terkontaminasi dengan zat-zat kimia dilepaskan dari tempat titik ini. Dari hasil observasinya, mereka mengatakan contoh air tersebut secara berlanjut akan diuji lebih lanjut di laboratorium untuk mengetahui kandungan bahan kimia berbahaya apa saja di dalamnya. Namun, mereka meyakini ada zat amoniak yang terkandung di sungai itu. Ya, yang pasti kan ini kan kita masih observasi, masih pengamatan awal ya. Memang kita butuh bukti-bukti yang lebih otentik. Tapi dari pengamatan kita ini kan ada indikasi-indikasi yang mengarah adanya pembuangan limbah. Ya, indikasi-indikasi kita itu tadi apa? Pertama, ada di pinggir-pinggir laut itu ada gumpalan-gumpalan yang kalau disebut gumpalan itu mungkin dari hasil pengolahan CPO ke pengolahan bahan jadi ya. Nah, ini kan semua masih indikasi dan memang perlu kita dalami lagi. Itu satu. Nah, variabel yang kedua itu yang menjadi pertanyaan kita, kan ada beberapa pipa yang kita temukan di badan air. Nah, ini kan menjadi permulaan awal ya. Pertanyaannya kan kenapa ada pipa harus di bawah air, kan begitu. Kalau mereka punya pengolahan limbah yang lebih baik, kan begitu. Nah, tapi kan ini banyak temuan-temuan kita. Nah, kalau dikatakan bahwa mereka membuang limbah, ya
bisa kita pastikan mereka buang limbah. Tetapi pertanyaannya apakah limbah itu berbahaya atau tidak? Ini perlu pembuktian kita yang lebih jauh lagi. Pembuktiannya itu ya mungkin bisa kita lihat nanti dari bukti-bukti alam, bukti-bukti laboratorium, kan di situ yang lebih secara ilmu saintifiknya bisa dibuktikan begitu ya, kandungan-kandungan apa yang terkandung di dalam air laut gitu ya. Nah, itu dua. Yang ketiga juga kan informasi yang kita dapatkan dari nelayan tradisional bahwa mereka menemukan genangan minyak, terus gumpalan-gumpalan, dan ini terjadi setelah beroperasinya perusahaan nabati. Nah, ini kan semua permulaan awal ya. Nah, jadi memang perlu dibuktikan lebih lanjut lagi. Yang pasti bahwa impact terhadap pembuangan limbah ini kan berdampak terhadap perekonomian nelayan. Apalagi dalam situasi pandemi begini, semua sektor mengalami keruntuhan secara ekonomi, ditambah lagi dengan adanya limbah-limbah yang mencemari laut, dan itu makin membuat keterpurukan nelayan-nelayan tradisional untuk mendapatkan ikan, ya artinya untuk mendapatkan rezeki lah, karena kan sumber pencarian mereka itu didapat dari laut. Sebenarnya kalau Wilmar ini tidak asing bagi kami ya, terutama bagi waktu kita di Walhi Sawit Watch ya, di Bogor dan kawan-kawan NGO yang lain ini tidak asing. Cuman dulu memang kami sering mengadvokasi Wilmar ini dalam konteks perkebunannya, karena kan dulu Wilmar ini kan salah satu anggota RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil kan, di Belanda. Nah, untuk dalam konteks refinerinya, ini kan refineri nih. Nah, ini coba kita mendalami lagi, karena ini lebih banyak keterkaitannya dengan limbah. Kalau dulu kan lebih banyak keterkaitannya dengan kawasan hutan, dengan konflik tanah begitu ya. Ini kita coba mendalami lah informasi dari masyarakat, temuan-temuan di lapangan. Nah, Wilmar ini kan salah satu perusahaan di Indonesia yang menguasai dari hulu sampai hilir. Dia memproduksi bahan baku, dia juga yang memproduksi bahan jadi. Makanya dikatakan bahwa Wilmar ini adalah perusahaan yang menguasai hulu dan hilir. Semua dia kuasai gitu. Dan memang salah satu perusahaan yang menguasai dan kepemilikan lahan yang terbesar di Indonesia ini adalah salah satunya Wilmar. Grup Wilmar ini salah satu kepemilikan HGU yang terluas di Indonesia. Hasil observasi terakhir Bapak tadi mengambil beberapa sampling, itu apa yang terlihat? Ada tidak indikasi NH? Amonia. Ya, belum kita. Yang pasti dari temuan-temuan awal indikasinya ada arah ke sana ya. Sebab tidak ada sebab tanpa akibat, kan begitu ya. Temuan-temuan tadi itu kan temuan awal ya, belum bisa kita jadikan bukti, tapi temuan awal mengarah ke sana. Nah, makanya kita coba menunggu. Tapi kebiasaan perusahaan-perusahaan besar ini, mereka akan melakukan pembuangan limbah itu pada saat aktivitas orang menurun. Di situ udah kebiasaan membuang limbah. Pengalaman kita pada saat hari libur, tengah malam, hari hujan, atau kalau di laut ini pada saat air pasang. Nah, biasanya jam-jam seperti itu atau waktu-waktu seperti itu pasti mereka akan melakukan pembuangan. Tapi itu kan dugaan awal kita ya. Nah, nanti yang pasti ini jadi pantauan kita aja. Berdasarkan hasil observasi kritis, petinggi Sawit Watch Syarul Isman Manik itu juga menemukan adanya dugaan bahan beracun lepas kendali yang dikeluarkan dari pipa pembuangan limbah PT Multimas Nabati Asahan milik Wilmar Group di Kuala Tanjung. Mereka menemukan berbagai bahan kimia dilepaskan ke laut dari titik ini. Dari aksi menandai pipa pembuangan limbah itu, mereka juga menyerukan kepada pemerintah dan industri untuk segera beraksi menghentikan pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke dalam sumber-sumber air Indonesia, khususnya yang saat ini terjadi di perairan Laut Kuala Tanjung.
Pemimpin HNSI Kuala Tanjung, Nasir, juga menyuruhkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera berkomitmen melindungi sungai di Kuala Tanjung dari pencemaran bahan beracun hingga bahan berbahaya. Yang pasti, kalau mereka terbukti melakukan pembuangan limbah tidak melakukan sebagaimana prosedur hukum tentang lingkungan, yang pasti banyak cara kita untuk mengadvokasi perlawanan bersama dengan masyarakat di Kuala Tanjung, di Desa Lalang, dan bersama kawan-kawan HNSI agar Wilmar ini patuh dan tunduk terhadap undang-undang yang ada di Indonesia ini. Hal apa yang fatal jika ini terus dibiarkan oleh Multimas Nabati, kalaupun ini seandainya terbukti mencemari? Yang pasti berdampak terutama terhadap perekonomian nelayan tradisional, itu pasti, karena terjadinya penurunan pendapatan. Kedua, kalau kita bicara dengan aspek lingkungan, terhadap biota laut. Biota laut itu kan berpengaruh terhadap benih ikan itu kan berpengaruh, dan implikasinya juga tadi di awal yang sudah saya sebutkan tadi, ya pasti pendapatan nelayan akan turun gitu. Selama ini apakah tangkapan Bapak berkurang? Kalau tangkapan sekarang ya berkurang, banyak kurangnya lah. Sudah berapa lama Pak ini yang Bapak alami? Kalau dialami udah lama. Salah satu penyebabnya apa Pak? Ya semacam-macamnya inilah pabrik-pabrik ini. Di antara pabrik di sini ada 4 ya yang dekat dengan laut kita. Pertama PT Multimas Nabati Asahan, yang kedua sama Inalum sama Pelindo. Di antara 4 perusahaan ini yang berdampak besar terhadap pendapatan nelayan itu perusahaan mana Pak? Perusahaan itu dari 4 itu ya banyak ya minyak itulah ya Multimas. Apa-apa saja yang pernah Bapak saksikan sejak perusahaan ini berdiri pada saat bersamaan Bapak sedang mencari ikan di sungai atau di laut kita? Kalau setiap tahun itu ya jumpa gumpalan minyak itulah di laut itu. Berapa mil tadi Pak? Dari pantai sekitar 7 mil 8 mil. Terkait limbah PT Multimas Nabati Asahan yang kini telah meresahkan masyarakat sekitar, Head Environmental, Health and Safety PT Multimas Nabati kini angkat bicara. Terkait dengan video yang disampaikan tersebut, dapat saya komentari bahwa air limbah itu dapat dibuang ke laut dengan ketentuan bahwa telah memperoleh izin pembuangan limbah cair yang disingkat dengan EPLC, dan PT Multimas Nabati Asahan telah memiliki izin pembuangan limbah cair ke laut melalui Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami secara konsisten memantau baku mutu air limbah sebelum dibuang ke laut itu memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh PT Multimas Nabati Asahan. Kita olah, dan setelah baku mutunya berada di bawah nilai ambang batas, dan boleh kita buang sesuai dengan izin pembuangan limbah cair yang kita miliki. Dan itu ada ketentuan peraturan perundangan. Oke Pak, lalu terkait cerobong asap Pak, boleh Pak dapat tanggapan? Jadi begini ya, kalau cerobong asap kita itu secara performa berdasarkan hasil pengukuran laboratorium baik itu di semester 1 dan semester 2 2020, bahwa itu berada di dalam baku mutu ya. Memang kadang-kadang mungkin masyarakat ada lihat, wah ada sedikit hitam, tapi itu tidak berlangsung lama, itu paling hitungan 1 menit atau 2 menit. Nah, namun secara keseluruhan bahwa bak mutu atau performa cerobong asap boiler kita itu memenuhi ketentuan baku mutu yang ada. Terkait video yang beredar yang diambil oleh masyarakat, ada cairan hitam yang dibuang ke tanah. Itu Pak bisa dijelaskan Pak, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah dari proses di POM ya, perusahaan plant minyak, pengolahan minyak sawit kita ya di POM. Itu adalah selat dekanter namanya. Kalau baca referensi coba baca di referensi penelitian bahwa itu bisa digunakan untuk
saya baca ya itu bisa untuk pupuk seperti itu gitu ya. Jadi bisa menyuburkan tanah. Dua pipa yang terletak di pinggir laut itu sebenarnya itu apa Pak? Itu yang terakhir. Sepanjang saya berada di sini ya, saya di sini berkisar sekitar 1 tahun lebih, saya tidak pernah menemukan ada pemungsian daripada pipa yang Bapak maksudkan ya. Namun saya akan klarifikasi lebih jauh, itu sebenarnya apakah pipa yang sudah tidak difungsikan atau bagaimana, nanti bisa saya klarifikasi di kesempatan yang lain. Terima kasih.